Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yajna pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan membahas sejarah singkat COVID-19. Yang kedua, sektor yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, dari sektor agama. Yang keempat, gambar pelaksanaan upacara Alid. Yang kelima, tingkatan yajna. Yang keenam, mencegah penularan menurut agama Hindu. Dan yang terakhir, gambar pelaksanaan. Kita mulai dari yang pertama, sejarah singkat COVID-19. Pertama kali ditemukan pada tanggal 19 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penyebarannya sangat cepat, tercatat 4.000 warga Wuhan meninggal pada tanggal tersebut karena minimnya penanganan. Memiliki banyak jalur penyebaran, yaitu droplets, percikan air yang keluar saat seorang itu batuk, bersin, atau saat berbicara. Yang kedua, melalui udara. Melalui udara terjadi di ruangan yang memiliki ventilasi udara yang buruk. Dan yang ketiga, permukaan yang terkontaminasi. Permukaan yang terkontaminasi di sini adalah apabila ada seseorang yang terjangkit virus corona, kemudian dia tidak sadar telah menyentuh barang milik umum, maka virus tersebut akan menempel di sana dan menjangkit banyak orang. Lanjut ke materi yang kedua, sektor yang terdampak COVID-19. Ada 5 sektor yang terdampak COVID-19. Yang pertama, sektor pariwisata. Yang kedua, sektor ekonomi. Yang ketiga, sektor pendidikan. Yang keempat, sektor transportasi. Dan yang kelima, sektor agama. Di video ini saya akan membahas mengenai sektor agama. Pandangan dari sisi agama Hindu. Virus corona ini membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi agama Hindu, mulai dari persembahyangan sampai dengan acara yajna. Contohnya pada persembahyangan, masyarakat tidak boleh masuk dalam jumlah yang besar ke pura karena akan mempercepat penularan virus. Maka bisa diakali dengan pembagian kelompok atau pembatasan jumlah pembedek yang masuk ke pura. Dari segi upacara yajna, contohnya pada acara pernikahan dan feodalan. Di Bali, pernikahan dulunya digelar dengan sangat mewah dan megah, mengundang banyak tamu. Namun kini ada aturan pemerintah yang membatasi perkumpulan orang. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna dari pernikahan tersebut. Bagusnya, para mempelai tidak terlalu pusing memikirkan biaya yang disiapkan. Dari acara feodalan untuk dewa yajna adalah acara yang dipersembahkan untuk para dewa, di mana biasanya acara feodalan digelar dengan sangat megah, melibatkan banyak orang dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kini, akibat dari pandemi virus COVID-19, acara seperti feodalan tidak bisa berjalan seperti biasa. Harus mengikuti aturan atau arahan dari pemerintah, namun masih bisa dilaksanakan karena acara feodalan sendiri telah ditetapkan harinya. Bisa dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil dan tidak melibatkan banyak orang, namun tidak mengurangi makna sedikit pun dari acara feodalan tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Gambar pelaksanaan upacara Alid. Gambar yang di atas menunjukkan gambar contoh perkawinan atau pernikahan yang melibatkan tidak banyak orang atau hanya dihadiri oleh keluarga. Yang di bawah memperlihatkan feodalan Alid yang dikunjungi atau didatangi oleh para penjuru sebagai saksi. Lanjut ke materi selanjutnya, tingkatan yajna. Tingkatan yajna dibagi menjadi 3 tingkatan, namun di masing-masing tingkatan memiliki masing-masing bagian. Yang pertama, utama mandala, tingkatan yang paling atas. Utama mandala dibagi menjadi 3. Yang pertama, utamaning utama, yang kedua, madyaning utama, dan yang ketiga, kanistaning utama. Terus yang kedua, madya mandala, tingkatan yang paling tengah.
Maje Mandala juga dibagi menjadi 3. Yang pertama Utamaning Maje, yang kedua Madyaning Maje, yang ketiga Kanistaning Maje. Dan yang terakhir, tingkatan paling terakhir, Kaniste Mandala, tingkatan yang paling bawah atau alit yang berskala kecil. Juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Utamaning Kaniste, yang kedua Madyaning Kaniste, dan yang ketiga Kanistaning Kaniste. Itulah bagi bagian jatnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara mencegah penularan menurut agama Hindu. Ada 10 tingkatan, 10 cara mencegah penularan. Yang pertama, umat yang ingin melaksanakan persembahyangan di tempat umum atau tempat biasa melakukan persembahyangan harus memastikan bahwa diri dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, harus memastikan tempat sembahyang tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan supaya tidak ada rasa was-was saat sembahyang. Yang ketiga, wajib menggunakan masker saat sembahyang di tempat umum. Masker bisa dibuka saat diberikan air suci atau tirta oleh pemangku dan gunakan kembali saat sudah selesai. Yang keempat, selalu jaga kebersihan tangan dengan cara rajin cuci tangan atau selalu ingat membawa hand sanitizer jika berpergian, dan jangan menyentuh barang lain yang bukan milik kita dan hindari menyentuh bagian muka. Yang kelima, hindari kontak fisik dengan orang yang tidak kamu kenal, baik itu bersalaman atau berpelukan, karena rentan akan penularan virus yang sangat tinggi. Yang keenam, menjaga jarak saat sembahyang, minimal 1 meter, supaya tidak ada yang bersentuhan atau kontak fisik langsung. Yang ketujuh, hindari berdiam lama di tempat sembahyang jika tidak ada kepentingan lagi. Jika sudah selesai sembahyang, sebaiknya langsung pulang dan pakaian yang digunakan untuk sembahyang tadi langsung dicuci untuk menghindari kuman yang menempel di pakaian. Yang kedelapan, untuk anak-anak atau warga usia lanjut sebaiknya beribadah di rumah karena anak-anak dan usia lanjut sangat rentan akan penyebaran virus. Yang kesembilan, menggunakan perhiasan seperti emas dan perak, maka kuman bisa menempel dan bertahan lama di sana. Yang ke-10, ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat sembahyang. Itu sangat membantu menekan pelaksanaan penyebaran virus corona, dan harapan kita semua, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Ke materi selanjutnya, materi yang terakhir, gambar pelaksanaan pencegahan di tempat sembahyang. Gambar di atas menunjukkan saling menjaga jarak saat sembahyang, minimal 1 meter. Gambar kedua memperlihatkan pecalang mengecek suhu badan supaya tidak ada virus yang masuk ke pura dan menyebabkan banyak orang yang terinfeksi. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.